Assalamualaikum teman-teman. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurangnya akibat penyumbatan. Nah, stroke itu dibagi menjadi dua. Ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Apa itu stroke iskemik? Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi saat aliran darah pada pembuluh arteri dalam otak mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatan ini kondisinya disebabkan oleh adanya pembentukan gumpalan darah dan pembuluh darah organ lain di tubuh. Nah, yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini adalah jenis stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada suatu area otak. Nah, kondisi ini mengancam fungsi otak akibat hilangnya pasokan oksigen ke otak. Ada beberapa faktor yang tidak dapat diubah dan ada beberapa faktor yang dapat diubah. Contohnya seperti faktor stroke yang tidak dapat diubah, yaitu ada umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan ras tertentu. Nah, umur ini biasanya di atas 50 tahun dan jenis kelamin ini rata-rata memasuki jenis kelamin pria, dan riwayat keluarga ini biasanya masuk ke dalam lingkup ayah, ibu, saudara kandung, bahkan anak, dan ras tertentu. Nah, faktor stroke yang dapat diubah yang pertama ada hipertensi, lanjut obesitas, kemudian diabetes, fibrilasi atrial, stenosis kartoris astimotik, dan dislipidemia. Selanjutnya masuk ke kajian teori dari stroke. Nah, yang pertama itu ada penyebab. Nah, penyebab ini disebabkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kedua ada gangguan. Nah, gangguan ini disebabkan oleh penyuplaian darah ke otak yang terganggu, hingga menyebabkan gangguan pada indera, kemampuan motorik, perilaku, kemampuan bahasa, memori, dan kecepatan rangsangan dalam merasakan sesuatu. Ini adalah letaknya otak kiri yang terjadinya stroke. Nah, belahan kiri ini mengontrol pergerakan sisi sebelah kanan tubuh dan mengontrol kemampuan berbicara dan bahasa bagi kebanyakan orang. Nah, stroke hemisfer kiri ini sering menyebabkan kelumpuhan pada sisi kanan tubuh dan juga menyebabkan gangguan penglihatan pada sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada pengobatan. Nah, pengobatan pasien stroke ini baik ringan maupun berat. Terapi yang diberikan antara lain terapi berbicara, terapi fisik, kognitif, terapi okupasi agar pasien dapat menjalani kembali aktivitas sehari-hari, dan terapi psikologi, karena juga dapat mengalami gangguan seperti depresi dan kecemasan. Masuk ke deskripsi klien. Nah, deskripsi klien ini adalah seorang wanita berumur 40 tahun. Beliau terserang penyakit stroke pada akhir 2022 pada bulan Desember. Klien ini bercerita bahwa beliau merasakan badan yang bergetar dalam waktu yang sangat lama, dari beliau bangun tidur siang hingga menjelang maghrib, dan itu terus bergetar, lalu terasa pusing pada bagian sebelah kiri hingga tak sadarkan diri. Lalu beliau dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi tindak selanjutnya dokter langsung merujuk ke ahli saraf Pelni yang ada di Jakarta. Kemudian rujukan itu dibawa pada awal Januari 2023. Kemudian hasil diagnosis dokter adalah stroke ringan yang dipicu dari kelainan saraf sebelah kiri. Karena hasil diagnosis pemicu stroke ini adanya pembengkokan saraf 60% pada bagian otak kiri, atau biasa disebut dengan CDV, yang akibatnya adanya penyempitan pembuluh darah yang membawa darah ke otak. Kemudian klien ini pasca stroke ini mengalami kejanggalan pada tubuhnya, yaitu susah menyeimbangkan keseimbangan tubuh, lalu matanya kabur, dan perubahan emosi yang tidak terkontrol seperti mudah tersinggung, menangis, dan tertawa yang berlebihan. Dari hasil temuan penelitian ini disimpulkan bahwa klien mengalami penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan darah tidak terlalu lancar menuju otak, sehingga menyebabkan aliran darah otak ini sangat berkurang. Maka dari itu dokter menganjurkan klien mengkonsumsi obat pengencer darah.
Kemudian hasil temuan dari klien ini mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tubuh saat berjalan. Nah, klien ini mengalami kerusakan pada bagian antaksia cerebellum atau otak kecil. Otak ini memiliki peran dalam keseimbangan dan pengendalian gerakan yang ditandai dengan perubahan gaya berjalan, kondisi tangan dan kaki, serta kaku. Lanjut ke pudarnya penglihatan. Nah, pudarnya penglihatan ini terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah mata, yaitu bagian arteri dan vena. Nah, ketika klien ini melihat, matanya akan sedikit kabur, dan jika mengalami penurunan pada penglihatan akan mengalami penyumbatan, dan penglihatan ini bisa berakibat kebutaan. Kemudian tangan dan kaki kanan sulit digerakkan. Nah, kenapa tangan dan kaki kanan sulit digerakkan? Karena adanya kerusakan atau penyumbatan pembuluh darah pada bagian otak sebelah kiri. Kemudian lanjut ke gangguan emosi. Gangguan emosi ini klien sulit dalam pengontrolan emosi karena adanya kerusakan pada amigdala klien. Amigdala ini berfungsi sebagai area otak yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengendalikan emosi seorang manusia. Lanjut ke cara pencegahan dan saran. Yang pertama, hindari asap rokok dimanapun Anda berada. Yang kedua, tingkatkan konsumsi sayur dan buah, seperti sayur bayam, wortel, kubis, kangkung, dan buah apel, jeruk, mangga. Kemudian cek kesehatan secara rutin. Kemudian berolahraga minimal 3 kali secara teratur, seperti aerobik, jogging, dan lain macam sebagainya. Kemudian kurangi makanan asin, seperti contohnya soto, bakso, mie ayam, atau makanan junk food lain sebagainya. Kemudian jangan terlalu stres, karena dampak stres ini tidak hanya mengganggu kejiwaan, tapi berdampak pada kesehatan fisik secara menyeluruh. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi teman-teman.